Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari SMK 2 Tanjung Pandan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan pelatihan di online yang keenam ya. Sebelum Ya, kita mulai, izin dulu suara saya apakah terdengar dengan jelas atau aman Pak. aman ya? Siap, aman ya. Ya, Ya, Jernih aman ya. ya, kita lanjut. Lanjut Pak. Eh, Ini kuis ya, kemarin ada kuis, saya lihat ada 6 orang yang sudah mengerjakan, nanti sambil berjalannya waktu dikerjakan aja sambil kalau ada waktu ya. Yang penting nanti sampai di akhir kuisnya terpenuhi itu aja. Ini sudah ada 6 orang ya. Oke, siap seperti itu aja. Oke, dan juga kemarin dari praktek-praktek yang sudah disimulasikan, yang sudah mencoba, itu saya lihat udah uh, ya dari semua yang udah mencoba ya, yang udah mencoba saya lihat udah pada bisa semua, dan juga sudah ada yang mengembangkan nih. Yang awalnya kita hanya pakai LCD 16x2, udah ada yang mencoba 20x4. Ya, itu berarti sudah ada pengembangan gitu ya, berarti udah paham artinya gitu ya. Dan juga ketika menggunakan LCD 20x4 tentunya kita harus ganti juga spek LCD-nya menjadi 20x4 bukan lagi 16x2 gitu ya. Jadi sudah ada yang mencoba, saya lihat itu sangat bagus, sudah bisa, berarti artinya udah paham ya untuk materi-materi yang kemarin. Mungkin bisa dikembangkan lagi untuk penggunaan apa namanya tools-tools yang lain seperti kondisi ya, kondisi dan juga untuk apa namanya untuk sensor suhu mungkin bisa digabungkan lagi. Kemudian bagaimana cara menggunakan relay. Nanti itu akan kita praktekkan secara nyata nantinya ya di SMK 2. Oke, untuk materi hari ini kita lanjut ya. Kita lanjut masih menggunakan Walkbee ya, tapi kita tidak lagi menggunakan Arduino gitu ya. Berarti Arduino itu harusnya praktek kita udah selesai secara simulasi. Nanti tinggal praktek untuk membuat alat nyatanya gitu ya. Artinya kalau Arduino itu hanya bisa berjalan secara otomatis ya, kalau tidak ditambahkan apa namanya modul WiFi gitu ya. Sekarang kita coba untuk ESP32 ya, ESP32. Kalau kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Tetap kita search ke bawah. Nanti ada starter template. Jadi ambillah ESP32 yang tidak ada embel-embelnya gitu ya. Yang nggak ada embel-embelnya. Silakan diklik ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Inilah ESP32. Apa perbedaan antara ESP32 dengan Arduino yang kemarin ya? Kalau Arduino secara basic ya, itu hanya bisa menjalankan program secara otomatis. Ataupun kalau kita jadikan dia untuk monitoring, itu pun monitoring secara jarak dekat gitu ya. Berbeda dengan ESP32, karena ESP32 dilengkapi dengan Wi-Fi, bisa kita kendalikan apa namanya perangkat kita dari jarak jauh. Kita bisa mematikan pompa dari jarak jauh, kita bisa mematikan kipas angin dari jarak jauh menggunakan ESP32. Dan juga kita bisa memonitor suhu dan kelembapan dari jarak jauh gitu. Jadi ada perangkat ya, nantinya ini perangkat kita harus terhubung ke WiFi atau WiFi. Nanti handphone kita juga harus terhubung ke WiFi. Apabila keduanya terhubung ke WiFi, nanti akan bisa kita monitor atau kita pantau dari jarak jauh seperti itu. Tetapi apakah ESP32 bisa juga untuk menjalankan secara otomatis? Bisa gitu. Jadi keunggulannya ESP32 dibandingkan Arduino, kalau ESP32 dan Arduino sama-sama bisa menjalankan secara otomatis ya. Tetapi keunggulannya bisa dikendalikan dari jarak jauh, berbeda dengan Arduino gitu ya, karena tidak dilengkapi WiFi gitu ya. Ini modul WiFi-nya gitu ya. Ini yang ada tulisan ESP32-nya. Ini adalah modul WiFi-nya gitu. Bagaimana cara pemrogramannya? Itu sama dengan menggunakan Arduino. Seperti yang kemarin, persis sama, tidak ada perbedaan. Terus apa perbedaannya? Hanya pin-nya saja yang berbeda. Kita lihat di sini,
Kemarin ada pin digital, ada pin analog, tetapi di sini tidak ada. Dia hanya angka, berupa angka. Silahkan kita pakai angka. Nah, ini ya. Ingat, angka di sini adalah pin digital. Oke, ini pin digital. Terus bagaimana pin analognya kalau kita butuh itu kalau pin 30-an ini, 32, 33. Nah, kalau 30-an itu adalah pin analog gitu ya. Kemudian perbedaannya lagi, kalau Arduino itu bekerja di 5 volt, sedangkan ESP32 bekerja di 3,3 volt gitu. Itu perbedaannya. Kemarin kan kita menghubungkan positifnya ke 5 volt. Kalau di ESP32 kita hubungkan positifnya ke 3,3 volt gitu. Oke, mungkin itu perbedaannya bisa dipahami ya kira-kira. Kemudian bagaimana kita tahu pin ini nanti ada dua fungsi. Ada yang bisa fungsi secara digital, ada juga berfungsi secara analog gitu. Bagaimana kita tahunya? Kita baca spesifikasinya. Nanti silakan di-share apa namanya di sini. Cari saja di sini pin ESP32. Nanti akan ada penjelasannya gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti ada gambarnya. Oke, cari aja di Google gitu. Kalau nggak di Google, ada juga di materi ini ya. Di materi ini juga sudah saya siapkan. Nih ya, di materi, di bagian materi, itu di programming IoT ya. Karena kita sekarang masuk ke IoT-nya. Ah, ini ya. Nih, ah. Ingat ESP itu ini adalah ESP8266. Ah, ini tidak kita pakai, tapi kita hanya menggunakan ESP32 nantinya. Ya. Di pasaran itu ada ESP8266, ada ESP32. Karena kita menggunakan ESP32, jadi lihatlah yang ini. Gitu ya. Ah, ini. Inilah spesifikasinya. Ah, ini ya. Seperti yang terlihat di layar. GPIO ya, ini ya, GPIO itu adalah pinnya gitu ya. Ini bukan GIO ya, tapi GPIO ya, kebalik memang ya. Harusnya seperti ini, GPIO ya. Ya, tapi nggak apa-apa, biar aja ini. Berarti ini adalah General Input Output Pin gitu ya, tapi kepanjangannya sama aja ya. Jadi ini adalah kalau yang GIOP ini adalah pin digital. Ya, jadi semuanya bisa dijadikan pin digital. Kalau ada tulisan GIOP, itu berarti bisa dijadikan pin digital sebagai output ataupun input digital. Kemudian kalau pin analog itu ada yang tulisan ADC. Ini ADC ini adalah analog digital convert ya. Nah, ini adalah pin analognya. Kemudian kemarin kita menghubungkan apa namanya? Menghubungkan LCD. LCD itu kan ada I2C-nya. I2C-nya itu atau I2C-nya itu kan harus ada SCL dan SDA. Di mana SCL dan SDA di sini pun ada dijelaskan nih di sini ya. Di pin 22. Jadi nanti kalau kita menghubungkan SCL-nya di pin 22. Kemudian kalau SDA-nya di mana? Di pin 21. Nih ya. Nah, kelihatan ya. Seperti itu ya. Sama saja, kalau untuk pengodingannya sama saja. Ini hanya untuk membaca speknya, bagaimana kita merangkai programnya, gitu. Oke, pertama kali kita coba uh, LED deh, gitu ya. LED kan gampang dulu ya. Kita coba dengan menggunakan LED. Oke, saya gunakan LED. Silakan diklik ya, sama saja. Oke, LED kan yang lurusnya kita hubungkan ke GND. Kalau GND kan yang C ini ya. GND kan ada nih. Ah, ini GND juga namanya. GND-nya banyak, ada beberapa. Di sini juga GND. Boleh dipilih salah satu. Oke. Ini sekarang kita hubungkan ke GND. Kemudian ini kita hubungkan ke pin digital. Boleh yang mana aja, yang ada angkanya. Ini ada 23, 22, 21, 19, 18 ya. Saya contohnya hubungkan ke 18 gitu ya. Oke, ya bongkar.
Tetapi nanti saat aplikasinya pakai resistor. Tapi kalau di sini untuk saat simulasi nggak apa-apa, nggak pakai resistor, langsung aja dulu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kita langsungkan aja dulu ya. Ini saya ganti warna karena GND identik warna hitam, saya ganti ya. Oke. Oke, caranya sama, persis sama. Oke, rangkaiannya sudah. Ini SP32 ya. Kemudian saya hapus dulu nih. Ya, saya kosongkan dulu void loop sama void setup-nya. Oke, terhapus ininya ya. Kurung kerawalnya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya kosongkan dulu. Void setup-nya kosong. Void loop-nya kosong. Sekarang saya coba untuk mendefinisikan pin berapa yang digunakan. Karena kita di sini menggunakan pin 18, berarti nanti kita ketikkan di sini pin mode 18 sebagai output. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ya. Pin mode 18 sebagai output. Oke. Kemudian contohnya kita jalankan kedip-kedip. Nah, sama, perintahnya sama, digital write. Kemudian 18 kita nyalakan. Nyalakan menggunakan high. Kemudian kita delay menggunakan 1 detik aja. Kemudian setelah 1 detik kita matikan. Kita copy aja yang ini ya. Kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya matikan. Yang awalnya high saya ubah menjadi low. Oke, seperti ini ya. Artinya ini kan sama ya seperti Arduino kemarin. Kita nyalakan selama 1 detik, kita matikan 1 detik. Kemudian coba kita simulasikan. Oke. Kalau untuk ESP memang compile-nya sedikit lama ya. Memang karena ini akun saya yang udah berbayar yang ini ah, cukup cepat. Nanti silakan sambil dicoba aja ya. Jadi kalau ada waktu untuk mencoba praktek di labor di komputer ya silakan nantinya. Ya sama ya, caranya sama. Oke. Ini saya save dulu ya. LED. SMK 2 LED. Oke. Ya, berarti LED sangat simpel ya. Sangat simpel. Ini ya tidak ada pertanyaan kan? Kalau untuk LED sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya pin mode, digital write, delay, digital write, delay. Hanya beda angkanya saja. Kalau kemarin kan angkanya 0 sampai 13, tapi kalau sekarang angkanya udah masuk puluhan, ada 20-an, ada yang 30-an gitu ya. Jadi pinnya lebih banyak ini kalau untuk SP32. Dia sudah dilengkapi juga dengan Bluetooth. Ya, kalau seandainya nanti butuh menggunakan Bluetooth. Ya, tapi kita gunakan WiFi-nya aja dulu. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya coba buka lagi tab yang baru. Kita masih menggunakan SP32 untuk program selanjutnya. SP32. Oke. Sekarang kita coba menggunakan LCD. Nah, kemarin kan kita sudah gunakan LCD ya. Karena kita nanti prakteknya hanya menggunakan LCD 16 kali 2, saya contohkannya 16 kali 2 ya. Nanti kalau mau nyoba 20 kali 4 silakan. Seperti yang sudah dicoba-coba untuk ininya, pas prakteknya, yang link-link yang sudah dikirimkan. Oke, ini ya. Ini adalah LCD I2C-nya. Ini GND kita hubungkan ke GND. Kemudian VCC, kalau untuk LCD ya, khusus untuk LCD. Kalau LCD ini wajib dihubungkan ke 5 volt. Karena kalau tidak dihubungkan ke 5 volt LCD-nya, nanti LCD-nya akan redup gitu ya, dari yang sudah saya coba-coba. Tapi apakah bisa dihubungkan ke 3,3? Bisa gitu ya. Tetapi untuk LCD lebih bagusnya dihubungkan ke 5 volt.
Apakah ESP32 juga mempunyai 5 volt? Ada di sini, di pojok bawah ini ya, di sini. Ini saya hubungkan aja ke 5 volt ya. Tapi kalau untuk di simulasi itu nggak kelihatan redupnya gitu. Cuman di saat nyatanya itu akan kelihatan, akan lebih redup. Ini saya hubungkan ke 5 volt yang di bawah ya. Ini ada 5 volt. Ada tulisannya di sini ya. Kalau nggak kelihatan tulisannya, di gedein aja gini ya. Nah, ini akan lebih terlihat. Oke, sekarang SDA. Nah, SDA kemana kita hubungkan? Kalau Arduino kan kemarin ke A4 ya. Kemudian SCL ke A5. Kalau SDA di SP32 kemana? Nah, sesuai dengan materi yang tadi kita lihat di sini, SDA itu dihubungkan ke pin 21. Sedangkan SCL kita hubungkan ke pin 22. Jadi gitu ya. Ada di sini ya. Oke, sekarang kita hubungkan. SDA kita hubungkan ke pin 21. Di sini ya. Oke, di sini 21. Kemudian SCL kita hubungkan ke pin 22 di sini. Oke, biar kelihatan rangkaiannya, saya ganti warnanya. Sip, seperti ini ya. Oke, untuk pemrogramannya bagaimana? Itu sama saja, seperti yang sebelumnya. Sama, persis sama. Ini saya hapus dulu isinya. Saya kosongkan dulu, seperti ini ya. Ini sangat sama. Pertama kali kita include dulu ya. Kita ketikkan include. Kemudian kita masukkan library-nya Liquid Crystal yang I2C. Oke, I2C. Ya, ini saya copy, saya paste di sini. Oke, sekarang kita kasih namanya. Kita kasih nama siapa nih LCD-nya gitu ya. Saya kasih nama aja LCD huruf kecil gitu. Kemudian buka kurung, di dalamnya namanya itu alamatnya. Alamatnya defaultnya 0x27. 0x27. Kemudian ada 16. 16 itu apa? Jumlah kolomnya. Kalau seandainya menggunakan 20 kali 4, di sini ketiklah 20. Kemudian barisnya ada 2. Kalau seandainya menggunakan 20 kali 4, di sini ketiklah angka 4. Gitu ya. Oke. Sekarang sudah selesai untuk penamaannya. Sekarang kita jalankan LCD-nya di void setup. Dengan perintah LCD, kita panggil namanya. Kalau dikasih nama, silakan panggil namanya. Karena saya ngasih nama LCD saja, saya panggil LCD init, titik init, gitu ya. Oke, ini berarti sudah jalan LCD-nya. Karena kita butuh menyalakan lampu di belakangnya, kita panggil LCD backlight. Nyalakan lampu belakang layar. Gitu ya. Ini sudah selesai. LCD sudah jalan menggunakan perintah LCD init dan LCD backlight untuk menyalakan lampu layar belakangnya. Oke. Selanjutnya apa? Kita akan mencetak kalimat di sini. Ya, kita akan mencetak kalimat. Bagaimana cara mencetaknya? Kita set dulu kursornya. Contohnya saya mengetik di baris ke-10 kan saya pasti letakkan dulu kursor di sini gitu ya. Sama seperti itu juga untuk LCD. Kita panggil namanya LCD, set dulu kursornya gitu ya. Set kursor. Kita set kursor 0,0. Kita mulai angkanya itu dari 0. Karena memang prinsip dari pemrogramannya seperti itu ya. Jadi angka 1 itu dimulai dari 0. Ya. Jadi baris pertama gitu. Baris pertama itu bukan angka 1 ya. Baris pertama itu dimulai dari 0 gitu. Baris kedua nanti 1.
LCD set kursor. Kursornya sudah berada di sini nih, di kotak hitam yang pertama. Nah, di sini. Apa yang mau kita cetak di sini ya? Baru kita masukkan perintah LCD. Kita panggil namanya LCD print. Mau ngapain si LCD printnya? Apa yang mau kita cetak? Nah, ini percobaan. Contohnya gini ya. Percobaan. Oke. Berarti di baris pertama sudah tercetak percobaan. Gitu ya. Nah, sekarang di baris kedua. Bagaimana caranya kita mencetak di baris kedua? Tentu kita set lagi kursornya di arah yang di sini. Baris kedua, kolomnya tetap kolom pertama. Gitu ya. Nah, sekarang saya set kursornya LCD, set kursor. C-nya huruf besar ya. 0, eh ya 0,1. Nah, 1 ini adalah barisnya. Ini adalah menandakan baris kedua. Kalau ini adalah menandakan baris pertama. Kalau yang di depannya ini adalah kolomnya. Gitu ya. Sekarang apa yang kita cetak di baris kedua? Contohnya di sini ya. LCD print. Ya. ESP32. Contohnya kan. Penggunaan ESP32. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti ini sudah jadi nih. Salah satu gitu ya. Nah, kita sudah coba nih. Saya jalan. Oh, sorry ya. Ada yang kelupaan. Itu masukkan library-nya. Karena kita menggunakan library, masukkan library di library manajernya, sama seperti Arduino kemarin. Library manager, kita klik, kita masukkan, namanya adalah Liquid Crystal. Ya, Liquid Crystal I2C. Oke, seperti ini ya. Udah ada library-nya, baru kita jalankan. Nanti akan muncul hanya ini, percobaan ESP32. Oke, saya jalankan. Oke, sudah jalan ya. Ini saya scroll, dikecilkan dulu. Oke, nah, sudah muncul tulisan percobaan ESP32. Nah, berarti kita sudah mencoba ini ya. Sudah mencoba untuk menggunakan LCD menggunakan ESP32. Oke ya, sip. Seperti ini. Begitu juga menggunakan DHT. Nah, setelah ini kita coba menggunakan DHT. Saya gunakan DHT ya. Oke, ini saya save dulu yang ini. Ya, mungkin kenapa kok buru-buru ya? Nanti silakan dicoba ya, karena memang servernya lagi berat. Nanti ditonton aja lagi pas recordnya. Jadi uh, mohon dimaklumi ya, karena kalau saya saat record ini saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang lupa bisa ditonton lagi bagian yang mana yang ketinggalan atau yang ingin dicoba gitu ya, sambil dicoba. Seperti itu ya, kira-kira. Oke, saya kasih nama di sini LCD. SMK2 gitu aja ya. SMK2 LCD. Ini SP32 ya. Hari ini kita fokus ke SP32. Oke, kita lanjut menggunakan DHT. DHT22. Ya, DHT22 langsung menggunakan LCD aja gitu ya. Tidak usah ke serial print ya. Tidak usah ke serial dulu ya. Langsung aja ke atau pakai ini aja dulu ya, pakai apa namanya? Serial begin dulu gitu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Oke, saya coba buka lagi yang baru.
Saya open link new tab. Ya, ini sama. Saya ambil ESP32. Saya buka lagi untuk ESP32-nya. Oke. Di sini saya akan menggunakan sensor DHT. Ya, ini saya geser dulu nih ke sini. Sekarang saya cari di sini, saya klik tanda tambah, saya cari DHT22. DHT22 itu fungsinya sama seperti kemarin untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Gitu ya. Oke. PCC saya hubungkan ke 3,3 volt. Ini ya. Kita hubungkan ke 3,3 volt, jangan ke 5 volt. Walaupun saat simulasi berjalan di 5 volt, nanti pas nyatanya nanti ada kendala kalau kita hubungkan ke 5 volt gitu ya. Jadi untuk ESP32 kita hubungkan ke 3,3 volt kecuali LCD gitu ya. Kemudian SDA, SDA ini bukan seperti SDA-nya LCD. Kalau LCD SDA-nya tadi kita hubungkan ke pin 21. Kalau SDA ini lebih ke output-nya saja. Jadi dihubungkan saja ke pin yang ada nomornya ini. Ya, bebas sebenarnya. Contohnya saya hubungkan ke pin 18 ya. Kemudian untuk NC itu not connected, jadi tidak dihubungkan. GND kita hubungkan ke GND ya, sama seperti sebelumnya. Mana GND terdekat di sini? GND ada beberapa. Sebelah sini ada, sebelah sini juga ada, dan di sini juga ada. Ada 3 kalau tidak salah ya untuk GND. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Pemrogramannya, ya rangkaiannya sudah selesai. Kita masuk ke pemrogramannya. Pemrogramannya itu sama seperti yang sudah kita coba menggunakan Arduino. Hanya merubah pinnya saja. Karena pinnya di sini kita pakai 18, ya pinnya kita masukkan angka 18. Gitu ya. Sama caranya, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita masukkan dulu library-nya dengan cara include dht.h, dht.h. Oke, sekarang setelah kita masukkan library-nya, kita kasih namanya. Nah, si DHT ini mau kita kasih nama apa dia? Oh, sorry. DHT ini ya. Nah, ini saya copy aja yang ini nih. Nah, ini ya. Ini kan namanya nih. Saya copy, saya paste di sini. DHT. Saya kasih nama apa? Nah, ini saya kasih namanya DHT saja nih. DHT huruf kecil. Mungkin kemarin kita coba sensor. Atau mau dikasih suhu kelembapan. Nah, juga boleh. Tergantung kita memberi namanya. Ya, karena nama ini nanti mempermudah kita dalam pemanggilannya di void setup ataupun di void loop. Gitu ya. DHT. Pin yang digunakan adalah pin 18. Kemudian jenis dari DHT ini adalah DHT 22. Ketikkan di sini DHT 22. Oke. Kita sudah masukkan library-nya, kita sudah beri namanya adalah DHT, tinggal kita jalankan sensornya. Jalankannya, kita masuk di void setup, kita panggil namanya. Namanya adalah DHT. DHT huruf kecil. Titik begin. Nah, ini ya. Kemudian karena di sini tidak ada LCD, kita menampilkannya pakai serial aja. Kita enter ke bawah, kita mulai juga serialnya. Serial begin. Nah, titik begin. Ya, ini bawaan ya. Oh, sorry. Bukan serial. Serial ya, bukan serial. Serial begin. Nah, nanti pakai yang ini aja. Nah, angka ini
hanya menandakan kecepatan. Ya, biasanya kalau untuk ESP32 lebih cepat dari Arduino, kita pakai angka yang lebih besar. Kalau Arduino kemarin kan kita pakai 9600 gitu ya. Oke, berarti DHT sudah kita jalankan. Serial untuk menampilkan angkanya sudah muncul. Nah, sekarang kita baru baca datanya. Data suhu seperti kemarin. Kita menggunakan tipe datanya adalah float karena bilangan berkoma. Kemudian suhu. Nah, ini suhu ini kan hanya variabel saja. Boleh saja kita ganti menjadi T. Nah, T ini kan biasanya kalau di matematika atau di fisika, T itu kan suhu, temperature gitu ya. Nah, T sama dengan boleh saja. Apa yang akan dilakukan ya? Jadi bikin variabel itu cukup satu huruf pun juga tidak masalah. Ya, seperti ini T gitu ya, boleh saja. Nah, T ini akan menyimpan data apa? Akan menyimpan data suhu. Nah, kita suruh si DHT-nya baca suhu. Kita panggil. Namanya tadi adalah DHT. Kalau dikasih nama yang lain, silakan nanti panggil sesuai namanya. DHT. Nah, kalau kita panggil DHT, mau ngapain dia? Suruh baca. Bacalah suhu. Nah, kita kasih perintahnya, read temperature. Gitu ya. Kita ngasih perintah nih ke DHT-nya. Gitu ya. Oke, seperti ini. Berarti di dalam T sudah ada data suhu yang akan dibaca oleh sensor di HT-nya. Sekarang kita bikin variabel kedua. Boleh aja kelembapan. Kelembapan kan udah kita bikin kemarin. Kita kasih aja satu huruf. H gitu ya. H itu kan humidity gitu ya. Jadi singkatannya aja. Jadi variabel itu nggak harus kata ya. Dia nggak boleh ada spasi ya kalau variabel. Jadi cukup satu huruf juga tidak masalah. Tapi tidak boleh angka gitu ya. Float H, kelembapan. Kita panggil. Ya, variabelnya sudah kita bikin nih, variabel H. Apa yang akan kita simpan? Itu adalah data dari kelembapan. Kita panggil sensornya. Nama sensornya adalah DHT. DHT, mau ngapain? Ya, itu ya. Read humidity. Oke, seperti ini. Read humidity. Bacalah kelembapan. Nah, berarti tugasnya kan udah selesai. Sensor DHT secara tugasnya itu dia membaca suhu dan kelembapan udara. Dan kita sudah kasih dia tugas sesuai tupoksinya gitu ya. Nah, tugas pertama membaca suhu, tugas kedua membaca kelembapan. Sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang kita menampilkan hasil yang sudah dibacanya. Itu adalah tugas si serial gitu ya. Baru kita masuk ke kita kasih spasi enter aja biar kelihatan perbedaannya. Serial titik print ya, print. Kita print ln aja, print ln ya. Kalau ln itu akan print ke bawah. Apa yang akan di printnya? Pertama adalah T. T itu adalah suhu. Kemudian kita serial print lagi untuk kelembapan. Serial print ln itu adalah H. H itu akan merujuk ke variabel sini. Isinya adalah data kelembapan. Seperti itu ya. Nah, biar tidak terburu-buru pengulangannya ya, atau loopingnya. Nah, loop ini kan looping perulangan. Kita kasih delay. Kita istirahatkan dulu ESP32-nya. Berapa detik mau kita istirahatkan. Kita kasihlah di bawahnya delay. Delay kita istirahatkan dulu. Kita jeda dulu. Nah, gitu ya. Kita jeda dulu. Kita kasihlah 2 detik gitu ya. 2 detik, 2000 milidetik gitu ya. Karena delaynya ini hitungannya dalam milidetik. Seperti ini pemrograman kita sudah selesai. Seperti ini ya. Include adalah library, library-nya adalah DHT. Ini kita beri namanya ya sesuai dengan pin yang digunakan dan jenis dari DHT-nya.
gitu ya. Nah, pinnya adalah pin 18, kita ketikkan 18. Kemudian kita jalankan DHT-nya, kita jalankan serial untuk menampilkan nanti hasil pembacaannya. Kemudian kita lanjut tugas dari sensor itu adalah membaca suhu dan kelembapan, baru tugas si serial menampilkan hasilnya. Oke, kita istirahatkan 2 detik. Oke, sekarang kita masukkan library manajernya. Kita masukkan, karena kita menggunakannya hanya satu include, jadi kita masukkan DHT. DHT Sensor Library. Oke, seperti ini. Sudah jadi, kita kembali ke Sketch Ino, baru kita jalankan. Ya, tunggu sebentar, sudah jalan. Ya, ini sudah jalan. Kita lihat di bawah sini. Nah, serial itu ini ya. Nah, ini serial monitor. Ini adalah serial monitor. Nah, ini kan nilainya 24, 40. Nah, 24 itu kan suhu, 40 itu adalah kelembapan. Nah, sesuai dengan ini, kalau kita klik di sini, kita aja suhunya kita ubah menjadi 38,7. Nanti akan berubah 38,7. Seperti itu. Ini namanya adalah serial monitor, gitu ya. Berarti ini hanya terlihat di dalam komputer, gitu, atau di dalam laptop. Oke. Sekarang kita tidak mau ada laptop. Kita hanya maunya ada LCD untuk menampilkan datanya di sini. Nah, sekarang kita gabungkan ini dengan ini. Gitu ya. Kita gabungkan. Oke. Paham ya? Kalau untuk DHT, sama seperti sebelum-sebelumnya. Cara pengodingannya sama, cara pemrogramannya sama. Hanya beda mikrokontrolernya aja. Ya, beda otaknya aja. Atau beda orangnya aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya save dulu. Ini namanya SMK2 DHT. 22 gitu ya. Saya save. Oke, saya save seperti ini. Sudah di-save, nanti saya share di grup. Sekarang kita ingin menampilkan nilai dari DHT ini tidak lagi menggunakan serial monitor, tapi menggunakan LCD. Sekarang kita buka lagi Walkme terbarunya. Ya. Saya jalankan ESP32. ESP32. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Caranya, kalau kita copy diagram yang kemarin, yang ini, kita copy saja bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya, sama seperti yang kemarin, mungkin sudah lihat juga di video yang sebelumnya. Kita sudah pernah melakukannya, bagaimana cara mengcopy ini biar cepat. Ya, ini kita masukkan LCD ini. Kita masuk ke diagram JSON-nya, kita select all ini semua, kemudian kita copy. Kemudian kita masuk ke yang kosong tadi, yang baru, kita masuk ke diagram JSON-nya, kita hapus ini semua. Nah, jadi akan blank ini, akan hitam gitu ya. Nah, kita paste di sini. Oke, ini sudah ada apa namanya? Sudah ada LCD. Bagaimana kalau kita hanya mengopi ini saja, mengopi DHT, ini tidak bisa seperti yang tadi. Ini kita copy semua, tidak seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Kalau kita copy semua akan error. Gitu ya. Nah, kita hanya copy bagian beberapa pentingnya aja gini. Nah, jadi ini nanti dipahami aja sendiri, coba soalnya nanti ini ya, bikin pusing nantinya gitu ya. Kita lanjut aja di sini. DHT-nya
kita ketik aja sendiri gitu ya, atau kita rangkai aja sendiri ya, biar gampangnya. Jadi salah satu aja yang bisa di copy. Oke, nah ini aja kita masukkan aja di sini secara manual aja. Nah ini kita hubungkan ke 3,3 volt ya. Kemudian SDA-nya tadi kita hubungkan ke pin 18. Kita jalankan di sini pin 18. GND-nya kita hubungkan ke GND. Oke, GND ini ya kita gabung aja di GND sini. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemrograman DHT dulu deh, DHT ya. DHT sama seperti yang tadi, yang ini. Mau di copy saja boleh juga sebenarnya ya. Cuma kita ketik aja biar paham ya, lebih paham. Oke, nah, ini saya hapus dulu, saya kosongkan. Saya taruh kursornya di sini. Saya enter ke bawah. Sekarang saya masukkan untuk library DHT dulu. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi ya. Include DHT. Oke, sudah ada di sini. Kita kasih namanya. Si DHT ini kita kasih namanya siapa contohnya. Ini sama saja. Saya kasih namanya DHT huruf kecil. Pin yang digunakan pin berapa? Si DHT ini pin warna hijau ini kemana perginya? Ke pin 18. Nah, ini saya ubah deh. Karena sama-sama hijau nih. Saya ubah aja. Jadi warna ungu nih satunya gitu ya. Nah, biar kelihatan beda hijau kemana perginya. Karena ini yang menyambung ke DHT. Ke pin 18. Jadi saya ketik di sini 18. Jenis DHT-nya adalah 22. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, saya jalankan DHT-nya. Di void setup. Saya panggil namanya. Namanya adalah DHT. Nah, kemudian saya jalankan. Suruh jalankan. Oke, gitu ya. DHT begin. Bisa ya? Nah, oke. Artinya kita sudah masukkan DHT, kita sudah memberi nama, kemudian kita sudah suruh DHT-nya nyala. Oke, sekarang masuk ke LCD-nya, liquid kristalnya. Nah, kita masukkan lagi di sini. Kita enter aja di bawah sini. Kita klik, kita masukkan tanda pagar, include, kemudian liquid crystal I2C. Oke, sekarang kita kasih namanya. Nah, ini lagi kita kasih namanya. Ini saya copy, masukkan, saya paste di sini. Alamatnya 0x27, kemudian kolomnya 16, kemudian barisnya ada 2. Ya. Ini adalah namanya. Oh, sorry, belum saya kasih nama di sini ya. Namanya di sini LCD. Ya, oke, LCD aja. Iya namanya. Namanya belum saya. Wah. Sekarang kita jalankan LCD-nya dengan perintah LCD init. LCD init. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita nyalakan lampu belakangnya. LCD titik backlight. Oke ya. LCD backlight. Nah, artinya apa? Dari pemrograman ini, kita sudah memasukkan 2 buah library. Kita menggunakan 2 buah modul, 2 buah part gitu ya. Dan DHT dan 22. Satu-satunya sudah kasih nama. Yang pertama DHT sudah kita kasih nama, liquid crystal sudah kita kasih nama, namanya LCD. Dan juga sudah kita jalankan keduanya.
Ya, mohon maaf ada suaranya ini bocor nih, Pak Firdaus. Mungkin bisa di mute dulu. Oke, kita lanjut ya. Sensor DHT-nya sudah kita jalankan. Kemudian untuk LCD-nya sudah kita jalankan. Dan LCD-nya juga sudah kita aktifkan lampu layar belakangnya. Oke, seperti ini. Ini baru hanya sampai menghidupkan dua buah modul ini, ya, DHT dan LCD. Sekarang kita masuk ke void loop-nya. Void loop-nya baru kita apa namanya bagi tugasnya gitu ya. Kita bagi tugasnya. DHT dulu mau ngapain DHT ini ya. Sama seperti tadi dia adalah membaca suhu pertama kali. DHT kita panggil namanya read temperature. Oke. Selanjutnya untuk kelembapan udara. Plot H, DHT, read humidity. Seperti ini. Tugas si DHT sudah selesai. Karena tugasnya hanya membaca suhu dan kelembapan. Sekarang tugas selanjutnya adalah tugas si LCD untuk menampilkan data yang sudah dibaca. Jadi di sini saya masukkan di sini LCD set kursor. Kita atur dulu kursornya ya 0,0. Baru lanjut LCD print. LCD print kita ketikkan aja di sini pertamanya suhu. Ya, suhu titik spasi. Baru kita lanjutkan lagi dengan LCD print. Untuk print ke baris berikut ke kolom berikutnya, itu yang kita print adalah T. T itu merujuk kepada data dari ini. Gitu ya. Selanjutnya begitu juga untuk kelembapan. Sama ya. Kita copy saja yang ini. Ini untuk baris pertamanya. Kita copy. Enter ke bawah. Di sini saya pastekan. Kursornya kita ganti. Karena ini untuk di baris kedua kita ganti menjadi angka 1 yang ini. 0,1. Tadi kan 0,0. Sekarang baru kita ketik di sini kelembapan atau hanya kel saja juga boleh ya. Kelembapan. Tetapi ini bukan lagi T, tapi kelembapan itu adalah H. Nah, kalau T yang kita masukkan di sini nanti dia akan tetap membaca data dari suhu. Ya, jadi kita masukkan di sini adalah H. Seperti ini ya. Kita kasih istirahat. Ini kan tugasnya udah selesai nih. Tugas si LCD kan hanya menampilkan. Karena di sini hanya menampilkan suhu dan kelembapan. Jadi tugasnya udah selesai. Ya, tugas si DHT sudah selesai. Tugas si uh, LCD sudah selesai. Mereka istirahat dulu. Istirahat dulu. Kita kasih perintah delay. Gitu ya. Kita kasih delay 2 detik. Sip, seperti ini. Ini pemrograman kita sudah jadi. Tinggal kita masukkan library manajernya. Oke, ini library-nya kita masukkan DHT sensor library. Kita cari di sini, ini namanya DHT sensor library. Nah, ini akan otomatis untuk LCD-nya sudah kedetek sendiri gitu ya. Nah, udah masuk dua-duanya, scan ino-nya, kita kembali lagi, kemudian baru kita jalankan. Kita tunggu ya beberapa detik.
Oke, ini sudah jalan. Ini serial monitornya ya, ini otomatis nih, nggak bisa dihilangkan ya. Jadi ini digeser aja ke bawah, letakkan di sini kayak gini. Nah, di klik tahan, geser ke bawah. Ini scroll, nah, ini sudah jalan ya, sesuai dengan yang kita program ya. Oke, kita ganti jadi 33,8, kelembapannya 49. Kita tunggu, ya itu akan ganti 33,8 dan 49. Oke, seperti ini. Berarti kita sudah selesai memprogram. Ini ada kekurangan dari LCD ini. Ada sedikit kekurangan dari LCD ini. Nah, ini saya jelaskan di sini. Ketika suhu ini kita kecilkan nih, salah satu angkanya kita kecilkan. Yang di belakang ini dia tidak akan ikut terhapus gitu. Ini kekurangan dari LCD ini. Nah, ini contohnya gini ya. Ini kan 33,8. Di sini tertulis 33,80 gitu ya. Ini pas ya. Saya kecilkan menjadi angka satu contoh ya. Angka ah, satu deh. Satu, no, 2,6. Oke, 2,6. Oke, di sini kan angka yang di belakangnya itu tidak akan hilang gitu ya. Tidak akan hilang. Harusnya dia kan hanya dua angka di belakang koma. Angka yang belakangnya tidak hilang. Bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya, tambahkan aja di sini LCD print setelah ini itu spasi gitu ya. Hanya di printnya hanya spasi. Caranya di sini nih, saya copy nih. Saya copy, saya antar ke bawah yang ini, saya paste. Nah, cara ngakalinnya, kasih aja spasi. Nah, tapi harus dikasih titik koma. Nah, dikasih spasi beberapa yang mau gitu ya. Nah, kemudian di sini juga gitu. Saya copy yang ini, di sini kasih juga spasi di akhirnya. Gitu aja cara ngakalinnya ya. Nah, spasi ini kan terhitung sebagai karakter juga. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Gitu ya. Ini sudah jalan. Kita coba lihat. Kita tunggu ya. Oke, suhunya 22,6 2,6 gitu ya. Saya ubah nih, saya tinggikan suhunya menjadi 52,9. Kita tunggu sampai berubah 52,90. Saya kecilkan lagi menjadi angka sekitar 9,7. Dia akan dua angka di belakang koma karena ada spasi. Jadi di belakangnya ini akan terhitung sebagai spasi. Gitu ya untuk mengakalinya. Oke, saya save aja dulu. Ya. SMK2 LCD. LCD dan DHT22. Oke, sekarang waktu kita 15 menit lagi ya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan pompa dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh. Bisa dari web, bisa dari handphone. Saya praktekkan dua-duanya. Ya, dalam waktu 15 menit ya, lebih kurang. Kalau lebih nanti ya mohon dimaklumi aja ya. Karena tergantung dari jaringan nantinya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Nanti kenapa saya praktekkan? Karena ini direkam, jadi nanti teman-teman bisa mengulangnya sendiri ya, gitu. Saya siapkan dulu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bikin rangkaiannya dulu. Saya buka tab baru. Saya buka tab baru ya. Kemudian saya ambil ESP32. Kemudian saya starter template ya. Nanti boleh di. Kalau mematikan pompa dari jarak jauh,
kita perlu namanya relay. Kita tambah relay di sini. Cari namanya relay gitu ya. Seperti yang di Arduino kemarin, relay. Nah, relay ini kan caranya kan sama seperti pemrograman ah, lampu gitu ya, lampu LED. Cukup gampang ya. Ingat, VCC-nya kita hubungkan ke 3,3 volt sebagai tegangan positifnya. Sekarang GND. GND saya hubungkan ke GND yang terdekat. Oke, di sini. Kemudian in saya hubungkan ke pin angka. Nah, angka berapa maunya? Contohnya. Ingat kalau untuk menyalakan nantinya pastikan pinnya ini tidak lewat angkanya dari 13. Jadi hanya 0 sampai 13. Pastikan dulu ya, seperti itu. Jadi hubungkan ke pin 0 sampai 13. Nah, di sini boleh pin 2, boleh pin 0, boleh pin 4. Saya hubungkan ke pin 4. Oke, ingat pin 4 gitu ya. Jangan lewat dari 13, 0 sampai 13. Kenapa kok gitu, Bang? Ah, nanti saya jelaskan gitu ya. Oke, sekarang saya masukkan pompa airnya hanya LED aja. Saya contohkan hanya LED aja ya di sini. Kemudian untuk ini saya jadikan ini VCC. Nah, VCC-nya saya putar dulu, tekan tombol R. Kemudian satu lagi GND. Ini untuk tegangan kebutuhan dari apa namanya output kita, karena output kita hanya LED, jadi dia butuh VCC dan GND. Ya, ibaratnya ini adalah colokan listrik ya, colokan listrik. Kemudian ini salah satu kabelnya langsung ke sini, ya. Ini identik dengan warna merah kalau VCC. Kemudian salah satunya lagi dia masuk dulu ke relay, gitu ya. Jadi sumbernya masuk ke COM relay. Kemudian satu lagi ini masuk ke NO. Nah, ini ya. Harusnya ini satu jalur nih. Cuman diputus dulu sama si relay. Saya ganti aja warna hitam. Oke ya. Seperti ini. Saya kasih keterangan nih. Saya kasih teks keterangan. Ini saya kasih namanya pompa air ya. Pompa air. Oke. Kemudian satu lagi saya masukkan teks satu lagi di sini ya. Ini saya edit. Ini adalah colokan listrik gitu ya. Colokan ya. Colokan atau listrik PLN. Baratnya gitu ya. Saya putar. Nah, gini aja. Oke. Sekarang rangkaiannya sudah selesai. Kita masuk pemrogramannya. Pemrogramannya ini kita menggunakan Blink dulu ya. Menggunakan Blink. Nah, silakan buka Chrome-nya nanti ya. Kita daftar dulu. Pastinya teman-teman kalau baru mencoba tidak punya akun Blink. Ya, saya contohkan. Saya buka Chrome lagi ya. Saya buka Chrome-nya. Kemudian ini ya. Pastikan teman-teman sudah mempunyai akun Google. Ya, akun Google pribadi juga tidak masalah. Akun Google apa saja juga tidak masalah. Oke. Sekarang ketikkan di sini namanya ya, kita tinggalkan dulu tadi rangkaian tadi, nanti kita lanjut lagi. Blink gitu ya. Nih, Blink. Ini adalah Blinknya nih ya. Kita klik Blink ini. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, kita daftar dulu. Kita klik bagian sign up free. Sign up free. Nah, kita klik. Klik dulu, tunggu ya. Tergantung jaringan.
Oke, kita akan daftar dulu. Masukkan alamat emailnya. Ya, masukkan alamat emailnya. Wah, sepertinya ini saya sudah daftar yang ini ya. Email yang ini. Oh, saya contohkan yang belum daftar deh ya. Ya, ini dulu. Ganti lagi promnya. Kayaknya, ya, mana yang belum ya? Ini udah ya. Ini kayaknya ya. Oke, ini aja ya. Oh, cari yang lain dulu deh. Ini kayaknya sudah juga ya. Sebentar, mohon maaf ya. Oke, pakai ini aja ya kayaknya. Ini saya sign in dulu ya. Oke, ini saya masukkan email dulu ya. Toko ini email-email ini aja ya. Dipastikan teman-teman mempunyai akun email ya. Oke, ya ini saya sudah rajin menggunakan akun email ya. Ini belum pernah saya pakai untuk daftar Blink ya. Biar pertama ketikkan Blink ya. Blink seperti ini. Jalankan. Oke, akan muncul seperti ini ketika kita buka, kita sign up free. Oke, kita tunggu. Oke, kita masukkan alamat email kita. Ya, alamat email. Ini kan saya ini nih, tokoqueen.flash ini ya. Ini saya masukkan di sini. Ini punya teman-teman masing-masing ya. Oke, gmail.com. Oke, seperti ini. Setelah kita masukkan, kita klik centang ini, I agree. Sekarang sign up. Oke. Ada pesan yang dikirim ke email kita. Silakan buka email masing-masing atau Gmail-nya. Nah, ini kan saya Gmail-nya ini ya. Saya buka dulu Gmail saya. Boleh di handphone, boleh di laptop. Dia kan sama itu ya. Kita tunggu. Di sini ada pesan dari Blink. Silakan klik pesan tersebut. Ya, ini ada ya pesan dari Blink. Sekarang saya klik ini. Complete setup ya. Pesannya itu nanti dibuka, kemudian ada tulisan complete setup, diklik ya. Oke, pertama kali kita disuruh untuk set password. Silahkan masukkan password yang kita inginkan. Yang diingat, kombinasikan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, seperti ini ya. Saya next. Kita kasih namanya, nama pertamanya. Saya Afdal gitu ya. First name-nya Afdal. Oh, tidak ada last name-nya ya. Ya udah, kita aja Afdal. Oke, saya save ya. Oke, ini hanya apa namanya? Diisi aja bebas nih. Ini
apa yang menggambarkan kamu gitu ya. Saya seorang siswa, ada diklik aja. Nah, ini watch later aja nih, tonton terakhir aja. Nah, ini di close aja nih, welcome Afdal. Oke, saya close ya. Oke, seperti ini. Tampilannya setelah daftar akan seperti ini. Nah, ini kalau sudah daftar ya, pertama tadi kita set dulu di sini, kemudian nanti masuk ke email, diklik ini, nanti dia akan set password, nanti baru diklik ini ya. Nanti diikuti aja tutorial dari record ini nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian developer zone. Di sini ya. Ini ada developer zone di bagian kiri, klik developer zone, klik my template. Nah, kalau baru itu kan belum ada template-nya. Nah, sekarang kita klik new template. New template, kasih name-nya apa? Saya kasih nama SMK 2 eh, Kendali Pompa. Nah, ini saya Kendali Pompa. Nah, ini saya kasih sama seperti ini ya. Oh, ini tidak boleh ada spasi ya. Saya coba dulu ya. Kayaknya boleh ya. Ini Kendali Pompa gitu ya. Hardware-nya kita menggunakan ESP32, sudah pas. Kemudian connection-nya kita menggunakan WiFi, sudah pas. Sudah, deskripsinya ini hanya opsional. Oke, ini tidak boleh ada ini ya, kendali pompa. Oh, tidak boleh ada ini juga nih. Seperti ini kayaknya. Space only. Saya coba dulu ya. Nah, kalau sudah, silakan di namanya SMK 2 aja deh. Nah, ini aja deh, susah ya. Seperti ini. Nah, oke, ini ya, biar nggak merah nih. Saya kasih namanya SMK 2. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda-tanda tambahan, underscore, tidak boleh ya. Kemudian saya klik done. Selesai ya. Saya klik, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Saya save dulu. Ini ada tulisan save, klik save. Nah, tulisan save berubah menjadi edit. Berarti ini sudah selesai. Kita membuat sebuah template. Kalau kita lihat di developer zone, kita lihat lagi my template, itu ada nama templatenya SMK 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita klik device. Klik device. Nah, ini device kita belum punya. Kita klik new device. Kita klik from template. Nah, jadi template dulu baru device ya. Nah, templatenya yang mana? Kita klik di sini muncul SMK 2 yang tadi sudah kita buat. Kita klik templatenya. Sekarang kita create. Oke, seperti ini. Muncul seperti ini. Pastikan ada muncul ini. Yang 3 ini di atas. Kalau muncul ini, silakan jangan di close yang ini. Silakan di blok semuanya, di copy ya. Kemudian simpan dulu. Disimpan dulu di Word juga boleh. Di mana juga boleh. Ini saya login lagi dia. Jangan di close ya. Ini akunnya keluar. Tunggu sebentar ya. Besok jika offline saya izin tidak bisa ikut karena sedang. Oke, siap. Kita tinggal offline ya. Online kita udah selesai hari ini ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ada masalah di jaringannya. Oke, sini ya. Mohon maaf, ada kesalahan di jaringan. Tadi kita sudah sampai device, klik device. Ya, jadi sudah ada templatenya. Di sini device kita SMK 2. Kita klik di sini. Nah, inilah ya. Statusnya masih offline karena belum ada kita apa-apain. Ya, sekarang kita masuk edit dashboard. Edit dashboard.
kita klik, ya, kita akan masukkan sebuah tombol switch. Tombol switch. Oke. Nah, ini kan untuk mengaktifkan pompa nantinya. Sekarang tombol switch tersebut kita arahkan kursor ke sini akan muncul tanda gear di sini pengaturannya. Kita klik, kemudian create data stream. Kita pilih digital pin. Ingat kita kasih namanya pompa air. Pinnya tadi kita gunakan pin berapa? Harus sesuai dengan ini. Pinnya kita gunakan pin 4. Jadi kita masukkan di sini adalah angka 4 pinnya. Setelah itu kita create. Oke, sudah selesai pin 4. Nah, setelah selesai di sini ya, di sini muncul tanda save ya. Di sini save, kita klik save. Oke, sudah selesai. Kita klik save and apply di sini. Oke. Seperti itu ya. Save and apply. Jadi sudah ada nih tombol untuk aktifkan pompa dan mematikan pompa. Oke, ini tombolnya belum bisa kita jalankan karena device-nya masih offline, belum kita program. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka tab baru, kita ambil Blink Example. Kita buka namanya Blink Example. Blink Example. Oke, seperti ini. Jadi kodenya sudah ada di sini. Kita tidak perlu lagi ketikkan satu-satu, gitu ya. Kita ganti boardnya menjadi ESP32, karena kita menggunakan ESP32. Selebihnya tidak usah diganti, karena kita hanya untuk mengaktifkan dan mematikan pompa. Pertama, kita ambillah kode yang penting itu dari sini, pagar pertama ini. Ini ya, oke. Seperti ini. Ini saya copy, klik kanan, copy, baru masuk ke pemrograman tadi. Jadi bolak-balik memang kita mengerjakannya, itu ya. Di sini saya hapus semua, saya paste di sini. Oke, saya paste di sini seperti ini. Ini kan banyak komentar nih. Ini kan komentar. Saya hapus dulu nih komentar yang warna-warna abu-abu ini. Ini kan komentar semua nih. Biar nggak terlalu banyak nih, gitu ya. Ini saya hapus dulu, biar tidak membingungkan. Ini saya hapus, ini saya hapus. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Ini saya geser dulu ya. Ini. Oke, mungkin untuk share screen-nya saya ganti deh menjadi screen. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah. Ini adalah template-nya ya dari Blink Example yang sudah ada kita bikin. Ini kita ganti nih. Blink ID ini kita ganti dengan yang 3 tadi yang sudah kita copy. Ya, tadi saya sudah simpannya di sini. Di sini nih. Ini saya sudah simpan nih yang 3 tadi yang muncul saat kita bikin device tadi. Ya, ini saya blok, saya copy, ini saya simpan di notepad ya. Ini saya kecilkan lagi. Ini saya hapus. Kemudian saya paste yang baru nih. Muncullah yang baru sesuai dengan ID yang sudah kita bikin device-nya. Apalagi yang perlu kita set? Kita perlu set untuk WiFi-nya. Kita set WiFi-nya karena kita menggunakan Walkwi. Walkwi itu sudah menyediakan hotspot sendiri, namanya Walkwi Goes. Ya, perhatikan penulisannya, W-nya huruf besar, W yang pertama ya, W kedua huruf kecil. Walkwi Goes-nya huruf besar semua. Passwordnya dia tidak menyediakan password, jadi cukup seperti ini.
tanda kutip dua saja 2 kali. Nah, ini sudah selesai. Tetapi satu lagi itu kita masukkan pin mode karena kita menggunakan pin 4. Nah, kita tambahkan di sini di voice setup pin mode. Pin mode 4 sebagai output. Ya, 4 sebagai output. Oke ya, 4 sebagai output. Sekarang saya coba masukkan library. Jadi library-nya di sini, ini kan banyak include-nya. Tetapi ini cukup memasukkan satu saja, Blink. Nah, namanya Blink. Karena kita caji pakai Blink. Blink. Oke, gitu ya. Karena di dalam Blink ini sudah ada WiFi, sudah ada WiFi client, sudah ada Blink Simple ESP32. Nah, jadi dia sudah menyediakan 3 dalam satu library, gitu ya. Nah, jadi kita masukkan cukup Blink saja. Oke, ini sudah selesai. Kita jalankan, baru kita uji. Apakah bisa kita mengendalikan pompa dari sini? Nah, ini dari sini ya. Nah, nanti kalau kita hidupkan, dia akan hidup. Kita matikan, dia akan mati. Nah, dari sini kita nyalakan pompa dan menghidupkan pompa. Coba kita ini jalankan dulu ya. Saya jalankan, kita tunggu. Mungkin sedikit lebih lama ya. Nah, ini kita agak terlambat dikit ya. Ntar 15 menit lagi mungkin ya. Karena yang di handphone belum ya. Jadi saya contohkan juga dari handphone ya. Jadi besok saya minta teman-teman sudah punya akun Blink-nya masing-masing ya. Sudah daftar Blink masing-masing. Nah, tugasnya nanti silahkan daftar Blink masing-masing. Biar besok kita nggak susah lagi nih ya. Gitu ya. Pas praktek offline-nya. Oke, sudah jalan ya. Kita lihat apakah sudah connected. Kita tunggu. Masih connecting walk request. Jadi nanti kalau ada WiFi sudah terhubung, dia akan muncul tanda WiFi di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih connecting to WiFi. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini sudah selesai menghubungkannya. Kita lihat status dari perangkat kita yang ada dari Big Blink. Sudah online. Yang awalnya offline sudah menjadi online. Berarti perangkat kita sudah online. Sekarang saya nyalakan. Saya nyalakan. Saya balik lagi. Kita tunggu. Ah, nyala ya. Ah, kita tunggu sebentar. Nyala. Coba kita matikan. Oke, saya matikan. Saya balik lagi ke sini. Akan mati. Memang ada delay ya. Nah, karena ini simulasi. Cuma nanti di project aslinya. Saya nyalakan dari jarak jauh. Saya lihat lagi. Saya tunggu. Nyala. Saya matikan. Balik lagi. Saya tunggu ya. Mati ya. Oke, seperti ini. Berarti kita sudah bisa menjalankan pompa dari jarak jauh. Pompa air. Gitu ya. Tinggal nanti untuk monitoring. Sekarang bagaimana dengan handphone? Nah, ini ya, saya lanjut lagi ya. Bagaimana dengan handphone? Saya siapkan dulu handphone saya. Oke, saya siapkan dulu handphonenya. Saya jalankan dulu ya simulator handphone saya ini. Sebentar ya. Oke, saya jalankan. Oke, ini handphone saya ya. Silakan buka namanya Play Store ya. Jadi nanti silakan buka Play Store. Di mana lagi Play Store saya ini? Oh, di sini ya. Nih, Play Store ya. Buka Play Store.
Silakan ketikkan di sini Blink. Nah, Blink. Oke, ketikkan Blink. Nah, ini karena saya sudah install Blink IoT. Jadi kalau nanti teman-teman di handphonenya buka Play Store dan install Blink IoT. Ini karena saya sudah install, saya buka saja. Oke, nah ini kalau muncul seperti ini di close saja tanda silang ini. Nah, saya close. Oke, ini karena project saya yang sebelumnya saya logout dulu ya. Ini saya logout dulu. Nah, kalau baru pertama kali dia akan muncul seperti ini. Jadi yang kita pilih bukan sign up lagi. Jadi pastikan kita sudah punya akun dulu. Boleh daftar dari sini ataupun daftar dari apa namanya dari komputer atau dari PC. Kalau belum punya akun nanti saya sign up di sini gitu ya. Nanti silakan uh, apa namanya caranya sama kayak tadi. Nah, kalau saya kan sudah daftar tadi ya di komputer. Sekarang saya tinggal login. Klik login. Saya masukkan email yang tadi. Namanya tadi apa ya? Toko ya. Tokoqueen.flash. Gmail.com. Oke, sorry. Flash gmail.com. Wah. Oke, nah seperti ini ya. Sekarang passwordnya. Passwordnya masukkan sesuai yang sudah di set tadi. Nah, saya kan sudah set nih tadi. Saya masukkan passwordnya. Oke, sekarang saya login. Oke, passwordnya salah ya. Oke, Hmm, salah ya. Oke, ini email saya yang salah ya. Passwordnya salah ya. Oke, ya ini sudah login. Projectnya sudah ada ngelink langsung. SMK 2. Ya, SMK 2. Saya klik SMK 2-nya, tetapi tombolnya tidak akan include di sini. Tadi kan sudah kita set tuh tombolnya di sini. Di sini belum ada gitu ya. Nah, ini kan udah ada tombolnya. Kalau kita nyalakan, harusnya kan sudah ada tombolnya. Tetapi di sini tidak ada tombolnya. Nah, bagaimana kita set? Kita klik tanda pengaturan di sini. Nah, ini ya. Klik ini yang tanda kunci ini. Klik tanda tambah, tambahkan button. Ah, kemudian klik yang ini. Ini diklik ya. Kemudian data streamnya diklik yang ini tanda tambah ini. Ini data stream klik. Klik pompa air yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kemudian modenya ini kan ada mode push, switch. Nah, ini ganti menjadi switch. Nah, ini ganti jadi switch. Nah, ini sudah tersimpan otomatis. Silakan klik aja yang ini. Nah, ini diklik ya. Kemudian ini juga diklik ya, kembali. Oke, nah, ini sudah sampai di sini. Nah, kita klik ini. Kalau kita klik, dia akan ngelink nih sama yang ini. Nah, gitu ya. Dia akan ngelink sama yang ada di komputer. Kalau kita on kan, dia akan on, off gitu ya. Cuman device-nya lagi offline. Nah, ini saya contohkan di sini. Kita jalankan. Kita jalankan. Ini saya jalankan. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu connecting ya. Tunggu wifi-nya. Karena wifi-nya belum muncul logonya. Oke, ini baru muncul ya. Nah, ini baru connect. Nah, ini sudah connect. Kita tunggu. Nah, ini sudah online ya. Nah, sudah online. Kalau saya nyalakan di handphone saya,
Oke, ini close saja dulu. Dia akan nyala. Saya matikan, dia akan mati. Saya nyalakan, dia akan nyala. Matikan, dia akan mati. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk materi hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan diskusikan lewat grup juga boleh. Silakan daftar Blink dulu. Silakan daftar akun Blink. Ya, pastikan tahu kan cara daftar akun Blink? Ya, daftar akun Mobile Legend bisa kan? Nah, seperti itu juga sama. Yang penting kita punya akun dulu. Daftar akun Facebook bisa kan? Nah, caranya sama. Silakan daftar dulu. Yang penting daftar dulu, bukan sampai projectnya. Daftar akun Blink. Oke, teman-teman. Oke, sampai di sini untuk materi kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Salah kata, salah penyampaian. Besok kita lanjut secara offline ya di SMK 2. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua, Bu Guru juga yang sudah memberikan kesempatan pada muridnya juga untuk berlatih dan juga menggunakan komputer di sekolah, ya, sudah memberikan ruang untuk mencoba dan juga teman-teman jika mencoba jagalah komputer yang ada di sekolah karena akan dipakai secara bersama ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat nantinya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya tanya dulu, ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Cukup belum? Ya, cukup. Makasih, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.